Sarwenda secara terbuka mengklaim telah mampu membiayai dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya secara mandiri selama 6 bulan terakhir sejak pihak Ruben Onsu berhenti memberikan uang nafkah. Sarwenda bahkan menyarankan agar Ruben membuat rekening khusus atas nama anak untuk urusan biaya demi menghindari perselisihan panjang. Namun pernyataan tersebut langsung direspon menohok oleh pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang. Pihak Ruben tidak hanya mempertanyakan kejelasan rincian biaya yang dimaksud, tetapi juga menegaskan bahwa kemandirian finansial pihak ibu sama sekali tidak menggugurkan hak seorang ayah untuk bertemu dan membesarkan anak-anaknya. Lebih jauh, pihak Ruben Onsu turut mempertanyakan komitmen dan niat co-parenting yang selama ini digaungkan oleh Sarwenda. Lantas, apa saja fakta sebenarnya di balik perselisihan uang nafkah hingga hak asuh ini? Simak 5 fakta selengkapnya. Pihak Sarwenda kini secara tegas menyatakan telah mandiri dan menafkahi anak-anaknya sendiri secara penuh selama 6 bulan terakhir tanpa bergantung pada Ruben Onsu. Melalui kuasa hukumnya, Chris Samsiwu, pihak Sarwenda menegaskan bahwa sejak Januari lalu, seluruh biaya kebutuhan anak sepenuhnya ditanggung oleh Sarwenda yang bekerja keras membiayai anak-anaknya. Sarwenda sendiri menegaskan alasannya mengambil langkah mandiri ini semata-mata demi kebaikan dan masa depan anak-anaknya. Sebagai seorang ibu, ia tidak ingin anak-anaknya kelak melihat jejak digital perselisihan kedua orang tuanya. Klien kami juga sudah clear dari awal Januari sampai sekarang biaya nafkahnya sudah untuk anak semua sudah ditanggung oleh klien kami sendiri, ya. Jadi dari pihak Bang Minola menyampaikan menunggu klien kami tetap menafkahi anaknya sendiri, dan mulai ke depan juga ya klien kami tidak lagi mau disangkut pautkan terkait dengan bahwa klien kami meminta nafkah kepada mantan suaminya. Itu biar nanti urusan mantan suami dengan anaknya langsung saja, sehingga tidak dipelintir lagi bahwa klien kami ini masih mengejar-ngejar soal nafkah untuk kepentingan klien kami. Tidak, nanti akan silahkan, kami akan coba berkomunikasi, silakan aja langsung dengan anak saja supaya tidak dipelintir lagi. Karena apa? Klien kami selama 6 bulan kemarin sudah mandiri secara finansial juga, ya. Dia bisa membiayai semua, les semua dia bayarin untuk anak-anaknya, dia bekerja sana sini juga gitu, ya. Jadi jangan lagi dibalik bahwa ada permintaan nafkah anak itu kepada suami untuk kepentingan klien kami, itu tidak ada sama sekali. Sebagai seorang ibu yang punya anak, apalagi anaknya juga perempuan, saya pastinya maunya yang terbaik buat anak-anak saya. Jadi saya nggak mau nanti ketika mereka besar, mereka melihat seperti ini, saya nggak mau gitu. Jadi saya juga akan berusaha kok. Ya, selama ini juga saya berusaha untuk menafkahi mandiri anak-anak saya. Jadi rumah juga semuanya. Jadi ya lebih baik doakan saya sehat supaya saya bisa menjaga anak-anak saya. Melalui kuasa hukumnya, Chris Samsiwu, pihak Sarwenda menyarankan agar pihak mantan suami langsung membuatkan rekening khusus atas nama anak-anak. Menurut Chris, langkah ini diambil agar urusan pemenuhan biaya nafkah dapat dilakukan secara langsung antara ayah dan anak tanpa melibatkan Sarwenda lagi sebagai perantara. Sudah dipastikan untuk ke depan, silakan saja nanti bapaknya bisa membuat rekening untuk anak-anaknya langsung saja, berkomunikasi langsung, ya, sehingga tidak dipelintir lagi. Karena klien kami ini hanya menyampaikan, dan kami mungkin tidak dari mulut klien kami, tapi dari mulut kami hanya menyampaikan kemarin bahwa nafkah terhadap anak itu kan kewajiban secara undang-undang, ya, dari bapak kepada anaknya, ya. Tapi itu bukan permintaan klien kami, itu permintaan undang-undang. Itu faktanya seperti itu, ya. Tapi klien kami tidak mau lagi dipelintir bahwa nanti seakan-akan klien kami tidak. Nanti silakan saja antara
bapaknya dengan anaknya langsung saja, apakah dalam bentuk rekening sendiri silahkan, klien kami tidak mau disangkut pautkan. Klaim kemandirian finansial yang disampaikan Sarwenda justru memicu respon menohok dari pihak Ruben Onsu. Lewat kuasa hukumnya, Minola Sebayang, pihak Ruben menilai pernyataan tersebut membingungkan dan disinyalir hanya untuk menggeser isu lain seperti urusan rumah. Minola mempertanyakan konsistensi pihak Sarwenda. Pasalnya, baru pekan sebelumnya di persidangan disepakati rencana pembuatan rekening khusus anak untuk penyetoran nafkah. Namun tiba-tiba kini mengeklaim tidak butuh lagi uang dari Ruben karena sudah mandiri. Dia keluar lagi dengan pernyataan yang baru untuk menggeser isu tentang rumah dan yang lainnya. Saya jangan dikaitkan dengan uang nafkah lagi. Saya sudah bisa mandiri, saya nggak butuh anak, nggak butuh lagi uang Ruben. Gitu. Baru kemarin dalam minggu lalu ketika di persidangan ada pernyataan akan dibuat rekening khusus untuk anak. Gitu. Terus sekarang nggak butuh. Ini kok yang mana sih gitu artinya. Jadi kan wajar kalau misalnya kemudian banyak teman-teman yang mencoba mengklarifikasi tentang hal itu kepada kami. Nah, nanti dibilang kami yang berkoar-koar, kami yang artinya itu yang menyuarakan hal-hal yang ini sebelumnya. Ya kan, padahal kan kami kan hanya menanggapi. Ya jangan sampai dia berpikir bahwa kalau dia tidak meminta lagi nafkah dari Ruben, nggak menyampaikan uang nafkah dan tidak mendiskusikannya uang nafkah karena dia sudah mampu secara mandiri, terus dia berpikir bahwa itu membuat Ruben kehilangan haknya terhadap anak-anak. Nah ini jangan juga gitu. Dia mau bayar atau dia nggak mau bayar, ya artinya dia bayar sendiri uang nafkah anak-anak itu dan kebutuhan anak itu, atau dia libatkan Ruben, kan tidak akan mengurangi hak anak-anak untuk berkumpul bersama dengan ayahnya, dan sebaliknya seperti itu juga, karena nggak ada mantan anak, nggak ada mantan ayah. Ini dipahami dulu gitu loh. Jadi jangan melebar gitu loh. Jangan artinya itu tadinya Ruben hanya minta ketemu sama anaknya, tiba-tiba melebar ke sana melebar kemari, terus kemudian yang disalahkan kita gitu. Karena pernyataan-pernyataan kita yang sebenarnya pada dasarnya hanya untuk mengklarifikasi dari pernyataan-pernyataan yang mereka keluarkan gitu loh. Pihak Ruben menyuarakan bahwa keputusan untuk menghentikan nafkah tidak bisa diambil secara sepihak oleh sang ibu, hanya dengan alasan sudah mampu secara finansial. Lebih penting lagi, Minola menegaskan bahwa kewajiban memberi nafkah dan hak untuk berkumpul bersama anak adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Kemandirian finansial Sarwenda tidak serta-merta menggugurkan atau menghilangkan hak Ruben Onsu untuk bertemu dan membesarkan anak-anaknya. Pihak Ruben Onsu mengingatkan agar klaim mandiri tersebut tidak dijadikan alat untuk memonopoli kehidupan anak maupun menghapus peran Ruben sebagai ayah. Sebab, hak untuk berkumpul bersama buah hati adalah hak mutlak seorang ayah yang tidak bisa ditawar apalagi dihilangkan begitu saja. Ya, nggak jadi persoalan. Ya, artinya kalau misalnya dia juga mengatakan bahwa dia sudah bisa, udah mampu secara mandiri. Tapi kan itu kan juga bukan berarti ayahnya tidak bisa memberikan nafkah. Ya, jadi yang memutuskan itu kan bukan ibunya. Ibunya kan nggak bisa bilang, saya sudah mampu secara mandiri, tidak butuh lagi uang dari ayahnya. Nggak bisa juga seperti itu. Nah, artinya tetap ayahnya akan memiliki hak ya untuk memberikan. Hanya saja memang kan masih belum bisa diberikan karena dia tidak pernah menyampaikan rinciannya yang pasti, ya. Tapi artinya itu yang perlu digarisbawahi bukan berarti karena dia sudah bisa mandiri untuk membiayai dan menafkahi anaknya. Jadi jangan sekali-sekali berpikir bahwa Ruben menuntut hak untuk bertemu dengan anak itu karena Ruben ada kewajiban. Tidak seperti itu. Ini dua hal yang berbeda. Nafkah anak itu adalah nafkah anak, ya. Berkumpul bersama dengan anak-anak itu juga hal yang berbeda. Jadi jangan sampai dia berpikir bahwa kalau dia menolak, kalau dia tidak mengajukan permintaan lagi terkait dengan masalah biaya dan kebutuhan anak-anak seperti apa yang sudah diperjanjikan, lalu kemudian dia berhak untuk memonopoli seluruh
hidup anaknya tanpa harus melibatkan lagi Ruben Onsu dan kemudian menghapus hak Ruben Onsu sebagai seorang ayah. Ini yang harus dipahami. Wacana co-parenting yang dilontarkan pihak Sarwenda justru memicu tanda tanya besar dari pihak Ruben Onsu. Lewat kuasa hukumnya Minola Sebayang, pihak Ruben mempertanyakan keseriusan ajakan tersebut dan menilai tawaran itu terkesan mendadak. Minola menegaskan bahwa co-parenting berarti kerjasama utuh dalam membesarkan anak, mulai dari mendiskusikan pendidikan, biaya, hingga momen-momen penting seperti ulang tahun dan acara kelulusan bersama. Pihak Ruben mempertanyakan apakah Sarwenda benar-benar memahami dan siap menjalankan esensi co-parenting yang sebenarnya, ataukah hal tersebut hanya sebatas retorika media semata. Pihak Ruben menegaskan, jika memang berniat co-parenting secara sungguh-sungguh, tidak seharusnya keluar pernyataan bersikap lepas tangan atau enggan melibatkan mantan suami. Ya nggak ada pesan, ya nggak ada diskusi, nggak ada ngomong-ngomong apa-apa, hanya pembicaraan ringan. Kan artinya kan beberapa kali kan dia juga menyampaikan, ya kuasa hukumnya dia juga menyampaikan dan wartawan juga tanya. Dan selama ini kan kami tidak mau membahas itu tentang co-parenting itu loh. Nah, mereka menawarkan siap kok untuk co-parenting gitu. Kami heran saja gitu. Kalau memang siap, kenapa nggak dari dulu co-parenting? Kenapa nggak dari 2 tahun yang lalu co-parenting? Kalau memang siap untuk co-parenting, kenapa baru sekarang menyatakan siap co-parenting? Selama ini kemana aja? Kok nggak siap untuk co-parenting gitu? Dia paham nggak sih apa itu co-parenting gitu? Itu dulu definisi co-parenting itu apa sih gitu? Co-parenting itu kan adalah membesarkan anak ya secara bersama-sama ya, bekerja sama untuk membesarkan anak secara bersama-sama antara ayah dan ibu, meskipun sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi. Nah sekarang dia mau bekerja sama, dia mau, artinya itu apapun tentang anak-anak ini dibicarakan dan didiskusikan sama si Ruben. Bukan hanya masalah biaya, tapi mengenai hal-hal pendidikan, sekolah, les, mau dia bicara, mau dia diskusikan, dia mau libatkan Ruben. Di hari-hari besar dia mau mengundang Ruben, mau untuk foto bersama dengan anak-anaknya ketika graduation, bukan dengan orang lain. Kan itulah intinya daripada co-parenting itu gitu. Kalau memang mau, kenapa nggak dari dulu gitu? Oke, nggak apa-apa, kita kasih kesempatan. Saat ini mungkin dia ingin co-parenting, tapi dia memang mau nggak? Tanya dulu, mau nggak dia kondisi yang seperti itu, bahwa co-parenting itu adalah seperti itu. Bekerja sama, bersama-sama untuk membesarkan anak, diskusi mengenai masalah biaya, masalah kebutuhan anak, masalah pendidikan anak, seluruhnya. Termasuk kalau misalnya anak-anak mau ulang tahun, didiskusikan bareng-bareng, diputuskan bareng-bareng, mau nggak dia? Jangan hanya sekedar lip service aja, retorika, mau co-parenting, atau jangan-jangan co-parenting yang menurut mereka itu adalah anak-anak dalam kekuasaan ibunya tidak boleh ketemu sama ayahnya hanya urusan biaya-biaya aja, itu co-parenting menurut mereka. Nah ini dulu, jadi harus dijelaskan apa itu co-parenting menurut definisi mereka. Hanya itulah yang menjadi diskusi kami secara internal. Tapi hari ini kan kami sampaikan gitu loh tentang itu pernyataan mereka tentang co-parenting itu ya mereka harus paham dulu gitu. Dan pertanyaannya kenapa mesti sekarang gitu, kok nggak dari dulu gitu loh co-parentingnya. Nah sekarang oke lah, ya nggak apa-apa, kita kasih kita maafkan ya, lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali. Loh, kalau memang mau co-parenting jangan dong bikin pernyataan saya tidak tergantung lagi nafkah dari dia, saya ini jangan. Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. Kan disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.